Di awal film ini diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang menggerebek pacarnya yang berselingkuh. Sebelumnya, wanita ini memantau gerak-gerik pacarnya dari CCTV. Dan pada saat itu, pacarnya selalu memberikan kode warna kuning kepada selingkuhannya. Mengetahui hal itu, wanita ini menjadi tidak menyukai warna kuning. Diketahui wanita itu bernama Yejin. Dia adalah seorang CEO asuransi. Dan wanita itu sudah berumur 35 tahun. Orangnya sangat tegas, disiplin, dan sangat perfeksionis. Karena itu, semua karyawannya memberikan julukan 4 pendekar. Semua karyawannya juga tahu bahwa bosnya kini tidak menyukai warna kuning dan mereka semua membuang barang-barang yang berwarna kuning. Di sisi lain, juga ada seorang pria yang bernama Xiaobo. Dia bekerja sebagai kurir dan juga berprofesi sebagai penerjun payung. Dia adalah seorang pria pekerja keras. Pria itu paling keren dari semua kurir yang lain dan dia juga suka dengan otomotif. Bo memiliki seorang ponakan yang mempunyai penyakit telinga dan Bo juga bertekad akan mencari uang untuk membiayai operasinya. Kembali ke Yejin, saat itu dia sedang galau karena pacarnya selingkuh. Padahal mereka sudah bertunangan. Lalu dia mendapat video call dari sahabatnya yang berada di Paris yang bernama Sophia. Dia curhat tentang masalahnya itu dan karena kejadian itu Yejin menjadi tidak percaya lagi dengan cinta. Yejin juga berpikir bahwa lebih baik menjadi single parent saja daripada harus mempunyai keluarga yang lengkap. Dia iri kepada Sophie yang bisa bahagia dengan keluarga barunya itu. Kemudian Yejin berencana akan membuat bayi tabung karena dia ingin mempunyai anak tanpa pengenjotan dan dia menyuruh asistennya mencari seorang pria untuk diambil benih-benih kecebongnya. Yejin juga menyuruh asistennya untuk merahasiakan rencananya itu. Lalu asistennya membuka lowongan pekerjaan sebagai kedok agar rencananya berjalan dengan lancar. Saat itu banyak pria yang melamar, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan kriteria Yejin. Dan saat itu dia tidak mau meneruskan pencariannya lagi. Kemudian terlihat Bo yang mendapat tugas untuk mengantarkan paket ke kantor asuransi itu. Dan di sana dia melihat lowongan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Pada saat itu terlihat seorang karyawan wanita yang dipecat secara tidak hormat karena telah membuat penipuan surat palsu dan korupsi pada perusahaannya. Wanita itu sangat emosi sekali, sampai-sampai dia akan mencoba menusuk Yejin dengan cutter. Tapi pada saat itu, Bo datang menolongnya. Hingga akhirnya wanita itu gagal menusuk Yejin. Ternyata wanita itu tidak terima dipecat. Jika dia kehilangan pekerjaannya, maka dia juga kehilangan anaknya karena mantan suaminya akan mengambil hak asuh anaknya. Yejin menjadi luluh dan memaafkan wanita itu dengan memberikannya uang jaminan dan tunjangan untuk keperluan anaknya sampai wanita itu menemukan pekerjaan barunya. Kemudian Bo mendapat peluang untuk ikut wawancara menjadi asisten Yejin. Yejin sangat tertarik dengan Bo karena penampilannya seperti tentara penerjun. Semua hasil tes dan wawancara Bo sangat cocok dengan kriteria yang diinginkan Yejin. Kemudian Yejin mendapat kontrak kerja dengan perusahaan itu. Tanpa membaca kontrak kerjanya, Bo langsung menandatanganinya. Yang dipikirkannya saat ini hanyalah mendapatkan uang. Sebenarnya Bo tidak mengerti tentang pekerjaannya itu. Kemudian asisten wanita Yejin menjelaskan bahwa dia akan menggantikan posisinya sebagai asisten Yejin. Saat itu Bo sangat yakin bahwa dia bisa melakukannya. Keesokannya Bo mulai bekerja. Saat itu dia harus menjemput Yejin di rumahnya, tetapi Bo malah datang terlambat. Yejin pun terlihat agak sedikit kesal dengannya, karena dia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Tetapi karena hari ini adalah hari pertama Bo masuk kerja, jadi Yejin memberikannya toleransi. Semua pekerjaan Bo saat itu sangat kacau, karena dia selalu melakukan kesalahan yang membuat Yejin tidak menyukainya. Di hari kedua bekerja, Bo kembali melakukan kesalahannya lagi. Saat itu Bo harus mengantarkan Yejin untuk menghadiri sebuah rapat penting. Tetapi di sini Bo malah terjebak kemacetan di jalan. Kemudian Bo berinisiatif untuk mencari jalan pintas. Yejin tidak yakin Bo bisa mengantarkannya dengan tepat waktu.
Tapi lagi-lagi jalan yang dipilih Bo juga macet. Yejin kembali memarahi Bo habis-habisan karena dia tidak becus dalam bekerja. Bo yang kesal dengan perkataan Yejin langsung berbalik memarahinya dan juga meminta Yejin keluar dari mobil. Ternyata saat itu Bo sudah mempersiapkan motor untuk mengantarkan Yejin menghadiri rapat pentingnya. Karena waktu sudah mepet, mau tidak mau Yejin tetap diantar menggunakan motor itu. Sesampainya di kantor, Yejin dan Bo yang menggunakan motor itu langsung bertemu dengan kliennya. Saat itu kliennya sangat kaget dengan kedatangan Yejin. Karena biasanya Yejin selalu diantar dengan menggunakan mobil mewah, tetapi sekarang dia hanya diantar dengan menggunakan motor tua. Kliennya itu malah memujinya karena motor yang digunakannya sangat keren. Dan ternyata kliennya itu juga suka dengan motor-motor klasik. Karena hal itu, kliennya langsung meminta Yejin untuk menandatangani kontrak kerjasamanya. Dan Yejin pun tersenyum sambil memandang Bo yang ada di sana. Kemudian Bo dibawa ke rumah sakit untuk diambil benih-benih kecebongnya. Di sini dia tidak tahu maksud dari tujuannya itu. Dia mengira itu adalah tes kesehatan. Lalu dia disuruh colai sambil menonton video mantap-mantap. Lalu Yejin dan asisten wanitanya memanggil Bo ke ruangannya. Di sini Bo dijelaskan bahwa dia telah lulus tes dan sebenarnya Yejin tidak mencari asisten untuknya, melainkan mencari bapak untuk mau menanam benih kecebong agar Yejin bisa mempunyai anak nantinya dengan proses bayi tabungnya. Karena dia tidak mau bergencotan dengan pria manapun. Bo bingung dengan pernyataan itu dan dia juga menganggap bahwa Yejin dan asisten wanitanya itu lesbiola, tetapi dugaannya itu salah. Bo juga menganggap Yejin tidak waras. Saat Bo akan pergi, Yejin memintanya kembali untuk menjadi asisten pribadinya dan akan membayarnya 900.000 yuan. Dengan bayaran yang besar itu, Bo mau menurutinya. Kemudian Bo kembali mendapatkan arahan dari asisten Yejin agar kualitas hasil benih kecebongnya nanti menjadi bagus. Dan asisten itu juga meminta Bo untuk mengisi data pribadinya. Lalu terlihat Bo yang sedang dimarahi oleh mantan pacarnya karena data pribadi yang kemarin Bo isi itu berkaitan dengannya. Mantan pacarnya itu tidak terima karena disangkut pautkan dengan pekerjaan Bo. Dan ternyata mereka sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu. Di sana asisten Yejin melihat pertengkaran Bo dan mantan kekasihnya itu. Malam harinya terlihat Bo yang sedang jalan di pinggir jalan. Dan dia telah melanggar kontrak kerja untuk menjaga asupan makan yang lebih sehat. Tiba-tiba saja Yejin datang dan duduk bersamanya. Yejin juga memesan pesanan yang sama saat itu. Bo menjadi canggung karena Yejin berada di situ dan melihatnya makan makanan yang tidak sehat. Lalu Yejin meminta maaf atas kejadiannya tadi siang, bahwa dia tidak bisa merahasiakan pekerjaan Bo kepada mantan kekasihnya itu. Dan dari sini Yejin juga tahu alasan Bo dan mantan kekasihnya itu berpisah. Bo juga berharap suatu saat nanti bisa memiliki keluarga yang utuh. Tiba-tiba saja asisten Yejin datang dengan membawa mobil ambulan. Dan para perawat itu langsung membawa Bo masuk ke dalam mobil ambulan. Bo dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan alkohol dan racun dari darahnya. Lalu saat Bo sedang berada di rumah, tiba-tiba saja Yejin menelponnya dan memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah Yejin, Bo terpesona melihat tubuhnya dan dia menjadi gagal paham saat diminta untuk naik ke kamarnya. Saat berada di dalam kamar, Bo langsung melepaskan bajunya. Bo berpikir bahwa Yejin akan meminta untuk menggenjotnya. Lalu Yejin masuk ke dalam kamar dan memberikan lampu kepada Bo untuk menggantikan lampu mati di kamar itu. Bo menjadi malu karena dia sudah melepas bajunya saat itu dan sudah siap untuk bergenjotan. Keesokannya, saat Bo sudah siap untuk mengantarkan Yejin, tiba-tiba saja mantan Yejin datang ke rumahnya. Ternyata mantannya itu datang untuk mengajaknya balikan. Tetapi Yejin sudah mati rasa dengannya dan tak mungkin untuk balikan. Lalu mantannya itu memberikan solusi yang tidak masuk akal hingga membuat Yejin marah dan mereka pun menjadi bertengkar. Tiba-tiba saja Bo datang dan menengahi mereka. Kemudian Bo mengusir mantan Yejin itu keluar. Setelah itu Yejin mengajak Bo pergi untuk menemui ayahnya yang dirawat di panti jompo. Di sini diketahui bahwa ayahnya mengidap penyakit Alzheimer.
Yejin berusaha agar ayahnya itu mendapat perawatan khusus agar dapat sembuh dari penyakitnya. Dan Yejin juga akan membayar perawatan itu 3 kali lipat. Saat Yejin akan pergi, ayahnya itu memanggilnya dan dia juga menganggap bahwa Yejin adalah istrinya. Bu melihat Yejin memperlakukan ayahnya dengan kasar. Bu tidak suka dengan sikap Yejin itu. Tetapi Yejin lebih tidak suka lagi jika Bu mencampuri urusannya. Kemudian saat Yejin akan pulang kerja, Bu tidak ada di parkiran dan dia mencoba menelponnya tetapi HP-nya tidak aktif pada saat itu. Yejin lalu pulang ke rumahnya dengan menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yejin kaget karena rumahnya berantakan dan ternyata Bu membawa ayahnya itu pulang ke rumah. Yejin sangat tidak suka dengan Bu karena telah mencampuri urusannya. Mereka pun menjadi adu mulut saat itu. Dan Bu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Keesokannya, Bu mendapat pesan dari Yejin bahwa dia harus membayar denda ganti rugi karena sudah memutuskan kontrak kerjanya secara sepihak. Lalu Bu datang ke kantor Yejin dan memprotesnya karena dia tidak mau membayar denda itu. Lalu terlihat Bu yang marah-marah gak jelas. Yejin pun sempat tertawa melihat tingkah laku Bu. Kemudian Yejin menjelaskan kepada Bu bahwa tuduhan tentang dirinya itu salah. Yejin lalu memberitahu masa lalunya. Di sini diketahui bahwa ayah Yejin dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain di hadapan ibunya. Karena itu ayah dan ibu Yejin menjadi sering bertengkar. Hingga ibunya bunuh diri karena kelakuan ayahnya itu. Yejin menjadi dendam kepada ayahnya dan dia memutuskan untuk berpisah dari keluarganya itu dan tinggal di Paris. Karena cerita itu, Bu menjadi mengerti dan dia merasa bersalah karena telah berburuk sangka dengan Yejin. Lalu Yejin balik bertanya tentang Bu. Kenapa dia sangat ingin mendapatkan uang banyak? Bu menjelaskan bahwa itu demi keponakannya. Dia ingin bisa membiayai operasi telinga keponakannya itu. Karena kakak kandungnya telah meninggal dan kakak iparnya yang mengurus anaknya itu sendiri. Tanpa sadar, mereka berdua minum anggur terlalu banyak hingga membuat mereka berdua menjadi mabuk dan akhirnya mereka tidur bersama. Keesokannya Yejin terbangun dan kaget karena tidur berdua dengan Bu. Lalu mereka bergegas untuk pergi. Singkat cerita, Yejin mengajak Bu pergi ke Paris untuk merencanakan program bayi tabungnya. Dan di sana dia bertemu dengan sahabatnya untuk berkonsultasi. Sahabatnya menyarankan agar Yejin tidak perlu menghamburkan uangnya untuk program bayi tabungnya itu. Karena sahabatnya ingin Yejin dan Bu bermantap-mantap saja. Tapi Yejin gengsi dong, dan dia tetap pada pendiriannya. Kemudian terlihat Yejin yang berada di ruang operasi dan bersiap untuk melakukan program bayi tabungnya. Malam harinya terlihat Yejin dan Bu sedang duduk berdua. Mereka membahas mengenai anaknya nanti. Karena Yejin tidak ingin anaknya memiliki masa kecil yang tidak bahagia seperti dirinya dulu. Sebenarnya, Bu ingin benar-benar menjadi ayah dari anaknya nanti. Tetapi Yejin tidak menginginkannya. Dan dia malah mau mengarang cerita agar bisa menjadi alasan untuk anaknya nanti jika suatu saat bertanya tentang ayahnya. Bu lalu menceritakan tentang kecelakaan atau insiden saat sedang melakukan skydiving. Saat itu ada seseorang yang sangat takut untuk terjun dari pesawat hingga orang itu tak sadarkan diri dan seseorang lain berusaha untuk menolongnya. Tetapi orang itu malah tertendang wajahnya hingga dia menjadi tak sadarkan diri dan terjatuh ke tanah tanpa parasut. Bu terlihat sedih saat menceritakan cerita itu. Lalu dia pergi meninggalkan Yejin. Kemudian terlihat Yejin dan Bu sedang menghadiri sebuah pesta. Dan di sana Sophia memberitahunya bahwa program bayi tabungnya berhasil. Yejin dan Bu sangat senang dengan kabar itu. Mereka pun berdansa dan berpelukan. Bu mengatakan kepada Yejin bahwa dia mau bersamanya. Tetapi Yejin malah pergi meninggalkannya. Saat itu Sophia juga menyarankan agar Yejin menikah dengan Bu. Sepertinya dia juga menyukai Bu. Tetapi Yejin sepertinya bimbang dengan keputusannya saat ini. Lalu keesokannya Yejin menyuruh Bu untuk kembali ke Hong Kong dan dia menyudahi semuanya. Sebenarnya Bu masih berharap bisa bersama dengan Yejin. Tapi Yejin sangat keras kepala dan tetap menyuruh Bu untuk pergi. Dengan rasa kesal, Bu pergi dengan berjalan kaki. Singkat cerita, Bu berhasil mengoperasi ponakannya agar dapat mendengar kembali.
Kakak iparnya sangat senang saat itu. Tapi di sisi lain, Bo masih terus memikirkan Yejin. Sudah berbulan-bulan, Bo dan Yejin lost kontak. Kemudian Bo mempunyai ide untuk membuat hadiah yang nantinya akan dikirim ke Paris untuk Yejin dan anaknya nanti. Bo bekerja keras untuk membuat hadiah itu. Hingga akhirnya hadiah itu selesai dibuat dan dia kirim ke Paris. Saat di Paris, ternyata Yejin juga terbayang wajah Bo yang sedang mengirimkan paket untuknya. Tetapi itu hanya bayangannya saja dan kenyataannya itu adalah orang lain. Kemudian terlihat Sophia dan suaminya sedang kebingungan karena Yejin menghilang dari rumah. Lalu Sophia mendapat kabar tentang keberadaan Yejin. Dan saat itu Sophia juga mengundang Bo untuk datang ke Paris. Lalu mereka pergi mencari keberadaan Yejin. Dan diketahui bahwa Yejin mengalami keguguran. Saat itu dia sangat senang sekali karena kehamilannya itu. Dan dia mempersiapkan segala kebutuhan bayinya itu sendiri. Sehingga dia menjadi kelelahan dan saat itu dia mengalami pendarahan. Kemudian Yejin dibawa ke rumah sakit tetapi bayinya tidak tertolong. Yejin sangat sedih dan depresi saat itu. Hingga suatu ketika paket hadiah yang dikirimkan Bo itu datang dan membuatnya teringat kembali masa-masa berat itu. Kemudian mereka menemukan keberadaan Yejin yang saat itu berada di tebing pantai. Bo lalu menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Yejin sangat depresi dan dia juga berniat untuk bunuh diri saat itu karena dia telah 2 kali ditinggal oleh orang yang paling dia sayangi. Bo lalu mengingatkannya pada cerita seorang penerjun yang tewas. Dan ternyata itu adalah kakak kandung Bo. Perlahan-lahan Bo mendekatinya dan dia malah mengatakan bahwa jika Yejin mati, Bo juga akan ikut mati dengannya. Mereka berdua malah lompat ke tebing itu. Dan ternyata Bo sudah mempersiapkan parasut. Lalu mereka berdua berhasil terbang ke udara. Bo berhasil menenangkan kembali hati Yejin hingga mereka turun di depan sebuah gereja. Dan pada saat itu juga mereka saling bermadu kasih di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka pun sangat berbahagia dengan keluarganya dan film pun tamat.